Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami di hari-hari yang lalu, Tuhan. Kami sungguh mendengarkan suara daripada Engkau sendiri. Kami mendapat penjelasan dari Engkau sendiri. Kami sekarang bersyukur bagaimana kami bisa mengetahui dan memahami. Bahkan sekarang kami diberikan keyakinan yang kuat. Bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Betapa dahsyatnya pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh tak terpikirkan oleh kami. Kami hanya berpikir, Tuhan, kami hanya berharap Engkau muncul seperti halilintar. Engkau muncul seperti gunung batu yang beranjak-anjak. Engkau muncul seperti hal-hal yang spektakuler di luar sana. Tapi Engkau bekerja dahsyat dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau bekerja dahsyat dalam hidup kami oleh karena satu alasan. Kami adalah ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau. Oleh karena Engkau memiliki agenda, pengharapan atas hidup kami, manusia, Tuhan. Sehingga Engkau bekerja dahsyat dalam hidup kami untuk mengembalikan apa yang telah rusak dalam hidup kami. Memulihkan apa yang harus dipulihkan. Mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Bahkan Engkau membuat kami lebih baik daripada ciptaan-Mu pada waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Kami berterima kasih karena kami segambar dan serupa dengan Kristus Putra-Mu sendiri, Tuhan. Engkau bekerja dalam diri kami. Engkau membangun hal-hal yang fondasi dalam hidup kami. Engkau membangun kehidupan-Mu sendiri dalam diri kami. Engkau mewujudkan itu. Sama seperti Engkau mengajarkan kami doa. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehidupan-Mu, pemerintahan-Mu, kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu, prinsip-prinsip kehidupan-Mu. Di bumi sama seperti yang di sorga. Kami tahu yang Kau maksudkan adalah di bumi itu adalah kamilah pembawa realita itu, Tuhan. Supaya itu terwujud dalam diri kami. Kami berterima kasih Bapa untuk firman dan untuk pekerjaan Roh-Mu, Tuhan, menuntaskan segala hal yang harus dituntaskan dalam diri kami. Kami bersyukur kepada Engkau untuk anugerah ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita katakan sama-sama. Amin. Kalian tahu bahwa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kalian semua bagaimana pentingnya bahwa kita memahami perbedaan antara roh dan jiwa itu sendiri. Karena kadang-kadang kita ditipu oleh keadaan yang kelihatannya kita merasa baik-baik saja. Kita merasa bahwa kita oke-oke saja. Tapi sebenarnya kita adalah menipu diri kita sendiri dengan kehidupan yang seperti itu. Dan saya yakin saudara benar-benar sangat diberkati dengan pernyataan Tuhan, dengan ungkapan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita tentang hati. Saudara mungkin bisa tahu tentang roh, saudara bisa tahu tentang jiwa, saudara bisa tahu tentang tubuh. Saudara bisa mungkin sekarang mulai membedakannya. Tapi banyak orang mengalami kekeliruan yang disebut dengan hati. Allah dengan tegas mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama dan yang paling utama yang harus diprioritaskan adalah mengasihi Dia dengan segenap hati. Dia katakan dengan seluruh hati kita. Jadi arti kata bukan dengan hati nurani saja, yaitu hanya bagian daripada roh. Tapi Allah menginginkan juga kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Saudara setelah mendengarkan firman Tuhan, sungguh luar biasa sekali. Allah betul-betul bisa mendetailkan sebenarnya yang dimaksudkan hati. Bahasa Tuhan, hati itu adalah apa. Sehingga saudara tidak perlu merasa mengalami kekeliruan. Hati itu bukan hanya terdiri daripada pikiran dan perasaan atau apapun juga merupakan unsur yang ada, peranan, fungsi yang ada di dalam jiwa saudara. Bagian yang ada dalam jiwa. Tapi ternyata hati itu yang dimaksudkan oleh Allah juga termasuk bagian, salah satu bagian yang paling pokok sekali yang ada pada roh saudara. Yaitu yang disebut dengan hati nurani. Dan yang sering terjadi adalah hati nurani kita baik. Tetapi kadang-kala hati nurani kita tidak memiliki keberanian. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan yang ada terjadi pada unsur-unsur yang lain yang dimaksudkan oleh hati itu sendiri. Yaitu pikiran, perasaan. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara. Saudara bisa lihat kekuatan seperti apapun juga apabila pikiran saudara ataupun perasaan saudara sangat tidak setuju kepada apa yang Allah telah taruh dalam roh saudara melalui hati nurani saudara. Saudara tetap akan tidak memiliki kekuatan yang berasal daripada Allah. Pada masa-masa sekarang ini Allah ingin mengimpartasikan kekuatan yang sejati kepada hidup saudara. Bagaimana Dia ingin mempartasikan kekuatan yang sejati dalam hidup saudara? Sangat sulit sekali karena pikiran saudara bermain.
perasaan saudara ikut memanifestasikan diri. Sehingga hati saudara bukan hati yang berasal daripada Tuhan. Engkau mengoperasikan hatimu menurut hati yang bukan lagi hati yang berasal daripada Tuhan. Tapi hati yang betul-betul adalah hati yang jahat. Hati yang lama. Saya ingin tahu, saya ingin supaya saudara ketahui maksud saya. Adalah pada waktu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin di zamannya Saul. Di sana disebutkan tentang adanya seorang yang kuat sekali. Seorang tentara, bisa dibilang tentarawan, seorang serdadu. Tidak seperti kehidupan seperti Daud, dia seorang gembala, peternak. Dia seorang yang perkasa sekali. Namanya adalah Goliat. Saudara bisa lihat, Goliat ini membuat ketakutan luar biasa sekali kepada bangsa Israel. Setiap dia mengucapkan kata-kata selama 40 hari, 40 malam. Saya ulangi, bukan 40 malam, 40 hari, berturut-turut. Dia selalu memberikan kecemasan dan ketakutan. Dan bahkan kecemasan dan ketakutan itu bukan hanya menjalar, bukan hanya ada di sekitar tentara Israel saja yang sedang berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin. Tapi lebih daripada itu. Saudara bisa bayangkan, ketakutan itu juga menjalar sampai kepada Raja Saul. Sehingga Raja Saul berikhtiar, dikatakan siapa saja yang bisa mengalahkan orang ini, dia akan diberikan hadiah seperti ini. Bahkan Mikal akan diberikan sebagai istri. Siapapun mereka, sudah menikah atau apa, pokoknya akan diberikan sebagai hadiah. Saudara bisa bayangkan, ketakutan itu merajalela di mana-mana. Saudara bisa lihat itu. Iblis tahu bagaimana menghentikan pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Dia tidak mengekangnya di dalam alam luar saudara. Dia mengekangnya dalam diri saudara. Dia mensabotase dalam hidupan saudara. Itu sebabnya pekerjaan Allah sangat besar sekali dalam hidup saudara. Saudara harus bisa pahami bagaimana Allah memenangkan hati saudara. Itu adalah tahapan yang tidak mudah, yang manusia tidak bisa kerjakan itu. Makanya dia yang berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Saya katakan lagi, aku akan memberikan hati yang baru. Apa artinya dia memberikan hati yang baru? Karena dia ingin bahwa itu bukan berasal daripada manusianya kita. Itu dia ingin itu berasal daripada dirinya. Dia yang tahu hati yang seperti apa yang harus dibangun dalam hidup saudara. Alasan Allah melakukan seperti itu adalah oleh karena saudara adalah gerejanya. 1 Petrus pasal yang kedua mungkin adalah lebih baik kita membaca kebenaran firman Tuhan ini terus menerus setiap kali kita bertemu. Ya, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, nanti saya akan lanjutkan lagi cerita tentang Goliat tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dikatakan kamu bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini disebut adalah gerejanya. Saudara dibangun oleh Tuhan untuk menjadi gerejanya. Dia bilang imamat yang rajani, disebutkan adalah, dikatakan adalah di sini di sini disebutkan a royal priesthood. Di sini dibicarakan tentang adalah unsur dan karakteristik kerajaan. Berarti saudara tahu bahwa di dalam satu kerajaan ada satu pemerintahan yang absolut, yang mutlak. Siapa pemerintah mutlak itu? Allah yang memerintah. Dia sebagai raja. Kita masuk di dalamnya, dalam kehidupan di mana Allah memerintah mutlak sebagai raja. Luar biasa sekali. Allah membangun hidup kita supaya Dia memerintah mutlak terhadap hidup saudara. Tetapi Dia tidak semena-mena. Dia tahu bahwa ada unsur yang tidak diciptakan oleh Allah sendiri, yaitu jiwa saudara. Itu sebabnya Dia mulai dari dalam roh, karena itu berasal daripada dirinya. Allah adalah Allah sumber segala roh. Itu sebabnya Dia akan mulai daripada apa yang berasal daripada dirinya. Lalu kemudian setelah itu Allah akan terus mengalirkan, menunjukkan, membuktikan, membangun hidup saudara. Sehingga saudara benar-benar bisa mengalami yang dikatakan pemerintahan Allah yang mutlak, yang absolut itu dalam hidup saudara. Ini yang Allah inginkan.
Jadi saudara harus lihat pekerjaan Allah ini sangat dahsyat sekali. Sebabnya dia membangun, bagaimana dia membangun pemerintahan itu menjadi mutlak dalam hidup saudara. Itu tidak pekerjaan yang gampang. Dia tahu, dia adalah pribadi yang ahli. Dia tahu, sebagaimana dia menciptakan manusia, dia proses lagi dengan cara dan jalan yang sama untuk mengembalikan, untuk memulihkan manusia. Saudara harus bisa memahami tentang itu. Kita kembali lagi pada cerita tadi tentang Goliat. Saudara bisa lihat apa yang keluar dari kepala Goliat, apa yang keluar dari pribadinya dia, itu mengakibatkan aliran kecemasan dan ketakutan. Akibatnya orang Israel mengalami kecut hati. Akibatnya orang Israel mengalami akhirnya lemah. Orang Israel tidak berani untuk menantang mereka. Jadi saudara bisa lihat itu. Orang Israel tidak berani untuk menantang Goliat sendiri. Saudara bisa bayangkan demikian. Saul pun juga hidup dalam ketakutan seperti itu. Sesuatu terjadi pada hidup saudara karena saudara mendengar sesuatu yang berasal daripada luar. Sebabnya Daud tahu. Berbeda dengan Daud. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17 saudara bisa lihat. Daud itu betul-betul benar-benar dia menunjukkan bahwa dia senantiasa mendengar suara yang berasal dari dalam. Itu yang mengakibatkan dia tetap kuat. Saudara bisa lihat tantangan yang dihadapi oleh Daud pada masa itu adalah ketika dia mendengar bahwa suara Tuhan untuk membawa dia ke medan pertempuran melalui ayahnya suaranya. Dikatakan, nak, pergilah ke medan pertempuran. Bawalah dadi, bawalah keju, bawalah susu, bawalah roti. Ini untuk kakak-kakakmu yang menjadi tentara dan juga untuk beberapa serdadu lainnya, tentara lainnya. Dia taati. Tetapi dia, saudara-saudaranya, orang yang paling dekat dengan dia, orang yang mengetahui dia, mencurigai dia, dikatakan kamu mau nonton nih ke sini. Aku tahu keberanianmu. Semua orang tahu tentang keberanian dia. Dan kemudian Eliab berkata, aku tahu kejahatanmu. Eliab tahu apa? Eliab tidak pernah menggembalakan menurut Alkitab. Eliab tidak pernah tercatat menggembalakan. Selalu Daud yang menggembalakan. Dia tahu dari mana bahwa Daud bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Saudara bisa bayangkan kehidupan yang seperti ini. Lihat, tetapi Daud selalu bergantung pada suara, pada pekerjaan Allah yang dikerjakan Allah di dalam dirinya sendiri. Ini yang luar biasa dari dirinya Daud. Jadi kalian bisa lihat, saya hari ini ingin membagikan kepada kalian bagaimana proses pekerjaan Allah melakukan pembaharuan tahap demi tahap, apa saja. Dan itu proses yang dahsyat. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Hanya firman dan roh yang sanggup mengerjakan itu. Supaya saudara tahu. Dan saudara tahu ketika Daud akhirnya berhadapan dengan Goliat sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia tahu bagian mana, unsur mana daripada Goliat yang mengakibatkan kecemasan dan ketakutan itu merajalela dan akan merusak seluruh kehidupan. Bahkan hati, bahkan semangat daripada orang Israel. Saudara tahu apa? Kepalanya. Itu sebabnya dia penggal kepalanya. Saudara mengerti, itu bukan hanya sekedar memenggal kepala seseorang. Itu bukan hanya masalah membedah. Tapi itu berbicara tentang hal-hal yang ilahi dalam hidup saudara. Kalau pikiranmu, kalau apa yang bersumber daripada jiwamu, itu yang banyak membuat engkau menjadi lemas, takut, penggallah itu. Amin. Ganti itu dengan kepala yang baru. Dikatakan di kitab Wahyu, aku melihat orang-orang yang telah dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena persoalan manusia dalam mengikut Tuhan adalah persoalannya dari dirinya sendiri. Apa yang ada di kepalanya? Justru saya katakan bahwa kehendak dia, keputusan dia adalah bergantung kepada apa yang terbit dari kepalanya. Bahkan perasaan dia, itu apa yang terbit daripada kepalanya. Jadi sangat penting sekali bahwa saudara harus bisa mengetahui bahwa pikiran saudara itu adalah gambaran tentang kepala. Itu sangat berbahaya. Saudara bisa bayangkan bahwa siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan berjalan terus bersama dengan agendanya Kristus,
pada waktu pemerintahnya di dalam kitab Wahyu, yang dikatakan yang di kepalanya, yang pada dahinya tidak ada tanda daripada antikris itu, daripada Babel itu. Tidak ada tanda pada dahinya. Dahi ini bukan berbicara dahi ini secara tubuh kita. Ini berbicara tentang pikiran saudara. Tidak mencirikan, tidak mengekspresikan antikris, lawan daripada kehidupan Kristus. Saya ingin hari ini kita lebih clear lagi supaya saudara mengerti tahapan-tahapan pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Oke, saya sudah sampaikan minggu lalu, mungkin beberapa minggu lalu saya sudah pernah singgung ini. Proses pekerjaan Allah melakukan pembaruan dalam hidup saudara, itu adalah proses yang dahsyat sekali. Hanya Allah yang sanggup mengerjakan itu. Yang pertama yang dia lakukan pembaruan itu adalah dia membuat saudara lahir baru, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah, pertama kali Ibrani 4 ayat 12 ini terjadi. Firman, yaitu perkataan Allah, itu dibawa oleh roh ke dalam roh saudara. Bukankah yang berdosa adalah jiwa saudara? Saudara bisa lihat itu, Allah punya strategi yang luar biasa sekali. Bagaimana dia menyelamatkan jiwa saudara. Keselamatan itu berbicara tentang jiwa saudara, karena jiwa saudara yang berdosa. Saudara bisa bayangkan bagaimana Allah akan mengerjakan semua itu sampai tuntas, sampai tubuhmu juga terpelihara, tidak bercacat pada hari kedatangan Kristus Yesus. Luar biasa Allah kita. Saya ingin jelaskan kepada saudara Yohanes 3 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang lahir baru. Saudara, banyak orang dia sudah lahir baru tapi dia tidak pernah mengerti. Jadi sangat penting sekali saudara memahami dan juga saudara mengalaminya. Jadi jangan hanya saudara mengerti tapi tidak mengalaminya. Atau saudara mengalaminya tetapi kemudian tidak mengerti sebenarnya, tapi taat saja. Yang berbahaya adalah saudara tidak bisa lanjut kepada pertumbuhan berikutnya karena saudara tidak mengerti. Oke, mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 3 dikatakan Yesus menjawab Nikodemus, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang dikatakan adalah bersifat rohani, roh, alam roh. Saudara bisa melalui kelahiran baru, saudara akan bisa melihat kembali lagi, memiliki akses kepada alam roh yang khususnya adalah ada Allah di sana. Saudara tidak akan bersembunyi lagi ketika Allah menghampiri hidup saudara. Saudara tidak akan bersembunyi lagi sama seperti Adam dan Hawa, dia bersembunyi. Saudara akan mengalami keterbukaan. Ayat 5, mungkin kita perlu baca ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Dikatakan adalah, jawab Yesus, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan? Dia tidak punya akses ke sana. Jadi sangat penting sekali saudara memiliki akses ke dalam kerajaannya. Saudara memiliki akses ke dalam alam roh. Kalau saudara masuk ke dalam alam roh, mengalami kelahiran baru, saudara juga akan mulai bisa memahami tentang alam roh yang lainnya. Saudara memiliki kemampuan untuk hal demikian. Tapi banyak orang Kristen tidak mau. Dia bilang, Pak Pendeta saya sajalah yang memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam alam roh, bisa mengetahui tentang hal-hal aspek yang jahat, aspek yang benar. Tidak, semua orang akan memiliki kemampuan ketika dia sudah mengalami yang disebut dengan lahir baru. Saya percaya bahwa saudara juga akan sangat bergairah kalau saudara mengetahui tentang apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, ini juga berlaku buat hidup saudara. Dikatakan demikian, kalau engkau dilahirkan dari air dan roh, dia bilang engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Engkau akan punya akses ke sana. Engkau akan bisa mengetahui. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa engkau akan memiliki hati nurani, conscience yang mulai hidup, mulai memiliki kepekaan, tahu, bahkan kau memiliki intuisi karena itu bagian daripada roh yang mulai bisa merasakan perasaan langsung tanpa data-data, tanpa informasi, tanpa fakta-fakta dan opini yang berasal daripada luar kehidupanmu.
Semuanya ini akan terjadi, saudara. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus menjelaskan firman Tuhan luar biasa sekali. Kadang-kala dia berkata air dan roh, tapi kemudian dikatakan lagi tentang apa yang lahir. Saudara, yang lahir itu selalu harus dimulai dari benih. Berarti ini berbicara tentang firman yang dibawa oleh roh. Sama seperti yang diletakkan oleh Allah ke dalam hidupnya siapa? Hidupnya Maria. Dia bilang, bagaimana semua itu akan terjadi, kata Maria kepada malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel mendatangi dia ke Nazaret. Dia bilang, kalimat pertama dikatakan, Roh Kudus akan menabur benih itu. Seperti itulah gambaran. Jadi ini adalah pekerjaan yang dahsyat sekali. Ingat saya sampaikan minggu lalu, bahwa rohmu hanya mengalami kematian. Dia tidak bisa memiliki akses dan mengenal Allah dengan benar. Engkau akan mengenal Allah sejauh pengetahuan saja. Sejauh informasi yang kau ada di gudang, di perpustakaanmu, yang ada pada pikiranmu. Hanya sejauh itu saja. Tapi lebih daripada itu, seharusnya engkau memiliki pengenalan akan Allah, itu adalah yang murni, yang sejati, itu berasal daripada rohmu sendiri. Banyak orang ketika dia sudah bersedia dan dia sudah mengalami lahir baru, banyak orang dia ingin bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulangi, dia ingin bersama-sama dengan Tuhan. Untuk dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Oh, luar biasa sekali orang-orang seperti ini. Dulu saya mengagumi orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Dulu saya mengagumi orang-orang yang memiliki keinginan seperti itu. Tapi ternyata beberapa belas tahun kemudian yang lalu, atau 20 tahun, atau lebih dari 20 tahun, saya dibukakan oleh Tuhan. Itu adalah sejalan yang dilakukan oleh iblis. Iblis menyodorkan hal seperti itu. Bagi orang-orang yang lahir baru, buat mereka atraktif, buat mereka tertantang, supaya mereka bisa berdaya guna. Mereka selalu ingin bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya mereka meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Diminta kepada Allah supaya diberikan karunia-karunia. Dan mereka bisa beroperasi dengan karunia. Dan mereka merasakan puas. Dan mereka tahu bahwa ukuran pertumbuhan hidup mereka, ukuran perkenan Allah adalah dari hal-hal seperti itu. Saudara bisa bayangkan, baca PR buat saudara sekarang adalah 1 Korintus dan 2 Korintus. Itu PR buat saudara. Saudara sudah baca Yehezkiel, kitab yang saya suruh kepada saudara untuk membacanya. Saudara bisa lihat sekarang, baca kitab 1 Korintus dan 2 Korintus. Ini adalah pelayanan kepada satu gereja yang tidak kekurangan satupun karunia. Gereja yang benar-benar bisa memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Luar biasa sekali. Ini gereja yang dahsyat. Tapi apa yang terjadi dengan gereja yang seperti ini? Kalau saudara tahu bahwa Paulus menulis kitabnya, suratnya kepada jemaat Korintus, ini adalah adalah dengan surat yang paling panjang. Karena terlalu banyak yang harus diperbaiki di dalam gereja ini sendiri. Jadi saudara bisa lihat konsep yang salah. Itu sebabnya banyak orang dia ingin terlebih dahulu, dia ingin bermitra dengan Allah. Bekerja bersama dengan Allah. Bukan itu. Dia ingin penyertaan Allah itu menjadi terwujud dan menjadi realita yang luar biasa sekali. Bukan itu. Kita kehilangan tujuan. Saudara kehilangan tujuan. Saya ulangi, saudara kehilangan tujuan terhadap mengapa kelahiran baru itu penting, dan itu yang pertama. Saudara harus mengerti. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk kita mengulasnya lebih dahulu. Mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Efesus yang kedua, ayat yang ke-22. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Efesus ini adalah gereja yang sangat dahsyat, yang berpengaruh sampai ke seluruh dunia. Ini jemaatnya sedikit, tapi berdampak hidupnya sampai ke seluruh dunia. Efesus pasal yang kedua, di situ dituliskan demikian. Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kamu juga turut dibangun
Katakan dibangun. Jadi Allah ingin membangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi di dalam roh yang kudus. Saudara bisa bayangkan hal ini. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Dikatakan apa? Rumah atau tempat kediaman bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau saudara baca lagi 1 Korintus pasal yang ketiga. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga. Supaya saudara lebih jelas lagi digambarkan. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita baca lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Supaya saudara mengerti apa yang saya mau sampaikan. Atau tidak tahukah kamu, ayat 19, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Yang kamu peroleh, Roh Kudus kamu peroleh dari Allah. Dia tinggal di mana? Dia diam di dalam kamu di mana? Di dalam rohmu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Apa artinya buat kita? Kelahiran baru membuat saudara menjadi tempat kediaman Allah. Semua kealahan berdiam dalam diri saudara. Roh Kudus berdiam dalam diri saudara. Saudara harus mengerti itu. Dan saudara akan harus mengalami yang namanya pembangunan. Dibangun di dalam roh katanya. Menurut kata Efesus pasal 2 ayat 22. Kita akan kembali lagi kepada peristiwa di Taman Eden. Saudara harus bisa melihat peristiwa di Taman Eden. Di Kejadian 2, saudara bisa lihat Kejadian pasal yang kedua. Saya ingin kita banyak membuka ayat karena saya yakin saudara akan semakin bergairah untuk benar-benar bisa memahami dan mengerti tentang kehidupan saudara yang sebenarnya. Kejadian pasal yang kedua. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Kejadian pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, membentuknya dari debu tanah. Debu tanah ini diambil dari bumi dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara bisa bayangkan di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3, bumi waktu itu kosong, gelap gulita dan tidak berbentuk sama sekali. Allah ingin menciptakan manusia itu spesifik, khas sekali. Menciptakan saudara itu khas sekali. Saudara bisa bayangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Engkau akan diciptakan memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Dan tubuhmu itu diambil dari bumi. Ketika bumi penuh dengan air, bagaimana mungkin manusia yang sesuai dengan rencana Allah akan diciptakan? Karena tidak ada debu. Saya ulangi, tidak ada debu. Air yang ada di bumi pada waktu itu berasal dari iblis, pekerjaan iblis. Kalau manusia diciptakan oleh Allah dari pekerjaan iblis, maka Allah dikenal dengan sebut adalah Allah tukang montir, ahli memperbaiki. Iblis merusak, dia perbaiki. Allah bukan Allah yang demikian. Maka saudara, ciptaannya itu spesifik.
Saya sedang menjelaskan pada saudara tentang lahir baru, saudara. Saudara harus mengerti apa yang saya maksudkan ini. Dahsyatnya pekerjaan Allah dalam proses lahir baru, saudara harus kembali dulu kepada Alkitab di kitab Kejadian. Alkitab berkata demikian. Mari kita lihat ayat 7. Bahasa Inggrisnya dikatakan and the Lord. Ternyata bahasa Indonesia mengatakan ketika itulah. Ada timingnya. Saudara, itu ciptaan yang luar biasa sekali dari Allah. Ketika hibut bikin kekacauan, ketika terjadi segala sesuatu gelap gulita, engkau diciptakan bukan dalam kegelap gulitaan. Karena dikatakan Allah membentuk. Saya ulangi, Allah membentuk. Allah harus memproses dulu. Melakukan tatanan yang baik. Membuat semuanya itu memiliki material, itu asli ciptaan dia. Berasal dari dia, perbaiki oleh dia. Dan saudara bisa tahu bahwa apa yang berasal dari bumi ini pada hakikatnya adalah mati. Saudara juga demikian. Luar biasa apa yang Allah sedang kerjakan yang Allah mengerjakan saudara menurut segambar dan serupa dengan dia. Luar biasa sekali. Saya katakan itulah pekerjaan Allah. Saya ingin bercerita tentang kelahiran baru ini supaya saudara mengerti tentang lahir baru ini. Dikatakan apa? Ketika itulah, ini Alkitab. Kalau tidak salah ada hampir berapa belas Alkitab menggunakan kata ketika itulah. Hanya beberapa Alkitab mengatakan kemudian menggunakan kata then, kemudian ada yang menggunakan kata dan setelah itu artinya. Itu sama saja. Jadi manusia diciptakan setelah tatanan bumi ini. Setelah saudara bisa lihat debu tanah ini saudara bisa lihat. Debu tanah ini itu betul-betul itu menjadi tatanan yang baru. Allah mengambil dan membentuk manusia dari debu. Allah mulai bekerja, tetapi dia tetap merupakan benda mati. Dan saudara tahu di Alkitab ada debu itu secara bahasa rohani adalah makanan daripada iblis atau ular. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 3. Allah mengutuk ular kemudian dan debu tanah itu menjadi makanannya. Saudara mau tahu, ular si jahat selalu dia memakan sesuatu yang tidak ada relevansinya, yang tidak ada hubungannya dengan roh yang hidup. Dia selalu memakan sesuatu dari roh yang mati. Itu artinya, karena apa? Debu akan menjadi debu, yaitu gambaran daripada kedagingan kita tanpa kehidupan rohani. Jadi semua perbuatan saudara itu akan disantap oleh iblis apabila itu tidak berasal daripada roh yang hidup. Itu akan jadi makanan iblis, akan jadi santapan iblis. Satu hari, mungkin nanti di sesi keberapa saya akan jelaskan tentang kedagingan supaya saudara mengerti tentang mereka. Tapi saya akan lanjut ini karena pekerjaan Allah menjadikan kita gerejanya itu dahsyat sekali. Kita sampai di poin yang ke-6 tentang 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ini dahsyat sekali. Saya bergairah sekali ingin menjelaskan kepada saudara. Jadi ketika itulah Tuhan Allah dikatakan. Tuhan Allah dia katakan adalah membentuk, dia bilang itu. Membentuk dikatakan manusia itu dari debu tanah. Dan sesudah jadi manusia itu masih mati. Tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak bisa mengakses Allah. Hanya terhubung kepada dunia materi saja. Yang kita sebut dengan keduniawian. Hanya bisa terhadap gitu. Itu sebabnya diperlukan adalah nafas. Yang dikatakan adalah nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia harus bisa. Kenapa ke dalam hidung? Bukan supaya manusia menghembuskan. Supaya manusia menghirup. Merespon. Saudara bisa lihat itu. Pertobatan ketika engkau lahir baru, sebenarnya rohmu diperbaharui. Bagaimana rohmu diperbaharui? Karena engkau merespon. Tanpa respon, tidak mungkin engkau bisa mengalami hal yang baru. Tanpa respon, tidak mungkin engkau bisa menerima apa yang Allah anugerahkan. Sangat penting sekali respon. Saya ingin menjelaskan kepada kalian ini supaya benar-benar memberikan gambaran yang jelas. Tapi di Taman Eden pada waktu peristiwa itu, nafas hidup Allah itu membuat saudara memiliki roh. Memiliki roh.
dan roh ini mulai bisa terhubung kepada tubuh, maka terciptalah supaya bahasanya, komunikasinya bisa menyambung kepada perbuatan yang akan dilakukan oleh tubuh, makanya muncul jiwa. Jadi muncul jiwa ini adalah saudara susah untuk menolaknya, Allah juga tidak bisa menolaknya. Saya ulangi, iblis tidak bisa menolaknya, Allah tidak bisa menolaknya, saudara juga tidak bisa menolaknya. Mengapa? Karena ini jiwa muncul dengan sendirinya, itu karena perpaduan antara roh dan tubuh. Jadi saudara bisa lihat itu di dalam jiwa saudara. Itu seharusnya ada perpaduan antara roh dengan tubuh saudara. Harus itu betul-betul matching. Yang jadi persoalan sekarang adalah jiwa itu menentukan semuanya. Itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi oke, saya ingin jelaskan dulu nafas hidup Allah. Nafas hidup Allah yang membuat manusia itu memiliki roh yang berasal dari Allah. Tetapi belum memiliki atau mempunyai kehidupan Allah. Saya ulangi, belum memiliki kehidupan Allah. Mari kita lanjut baca lagi. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Menarik, sehingga membuat manusia selalu tertarik. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara bisa lihat urutan-urutannya. Mengapa Allah menyebutkan ada 3 macam pohon? Dengan urutan yang tepat sekali. Saudara harus bisa melihat urutan-urutan ini. Saya dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan sudah lama tentang kebenaran ini. Dan berkali-kali saya bagikan ini di dalam gereja. Mungkin beberapa di antara kalian pernah mendengarkan tentang kebenaran ini. Dia bilang setelah manusia yang dibentuk itu ditempatkan oleh Allah. Tentu mereka Allah melihat bagaimana untuk menyambung kehidupan manusia ini sendiri. Supaya manusia ini benar-benar bisa berjalan dalam kehidupannya. Maka karena Allah belum memberikan kepada mereka kehidupannya, Allah harus memberikan zat yang sama saja yang ada pada diri Allah itu kepada manusia, yaitu roh. Manusia berbeda. Saya ulangi, manusia berbeda. Saudara bisa lihat itu. Manusia bisa memanifestasikan dirinya melalui hal-hal yang materi karena dia memiliki tubuh. Dan itu diekspresikan. Tubuhnya melakukan apa yang diekspresikan oleh jiwa dari dalam roh. Saudara bisa lihat itu. Itu yang luar biasa. Lalu kemudian Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik. Ini adalah untuk kebutuhan jiwa mereka. Supaya jiwa mereka bisa berlangsung terus. Supaya tubuh tidak terputus. Karena tubuh butuh makan. Saudara bisa lihat itu buah yang menarik hati. Yang jiwa melihat, buah ini baik. Jiwa memutuskan, lalu kemudian tubuh diberikan suplaian. Supaya ada kehidupan yang berlangsung terus. Padahal Allah menginginkan bahwa sebenarnya, padahal Allah tetap menginginkan bahwa roh itu yang paling berkuasa dalam hidup saudara. Makanya dikatakan ada buah, ada pohon yang kedua. Dikatakan adalah pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini bukan berbicara tentang tubuh. Supaya memberikan kehidupan untuk tubuh saudara. Untuk hal-hal yang materi. Banyak orang dia hanya berpikir tentang bahwa dirinya hanya berpikir adalah tentang hal-hal materi saja. Dia berpikir bahwa kehidupan itu hanya sejauh materi. Kadang-kala orang-orang seperti ini rajin ke gereja. Dan dia mengatakan saya punya iman. Tapi tetap hidupnya hanya seputar daripada keduniawian saja. Banyak orang seperti ini. Tapi kita lihat di sini. Hal yang luar biasa sekali yang Allah sedang kerjakan. Dia tunjukkan kepada saudara, dia sebenarnya ingin saudara memiliki kehidupan Allah. Karena pohon-pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya itu adalah untuk kehidupan tubuhmu. Saya ulangi, untuk kehidupan tubuhmu.
Tetapi Allah telah memberikan adalah pohon untuk kehidupan rohmu. Rohmu perlu diberikan supply. Mungkin banyak orang sulit untuk memahami apa yang saya ajarkan seperti ini. Mari saudara bisa melihat itu 1 Korintus pasal yang ke-15. Supaya saudara bisa tahu, tapi kita baca dulu Kejadian 2 ayat 7 sampai habis. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dikatakan ada a living being. Digunakan kalimat adalah jiwanya. Menjadi kehidupan yang berjiwa. Ya, sekarang kita akan lihat sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-15. Supaya saudara mengerti apa yang saya mau ajarkan ini. 1 Korintus pasal 15 dikatakan yang ditaburkan ayat 44. Yang ditaburkan adalah dikatakan adalah tubuh alamiah, digunakan kata alamiah, natural. Saudara harus lihat natural. Dikatakan yang dibangkitkan adalah tubuh rohani, digunakan kata spiritual, betul tidak? Bahasa Inggrisnya digunakan kata tubuh alamiah adalah natural, ya kan? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Pohon kehidupan, saya ulangi, pohon kehidupan, saudara harus lihat. Pohon kehidupan adalah untuk tubuh rohani. Betul tidak? Ada bagian dalam hidup saudara, dalam kerohanian saudara yang harus diberi makan. Allah tahu ingin. Dan dia itu harus diberi makan bukan lagi oleh roh, tapi oleh kehidupan Allah. Apa yang sudah menjadi hidupnya Allah. Menjadi realita. Saudara nanti akan saya ajarkan tentang yang pentingnya roh hikmat. Roh hikmat itu bagaimana mewujudkan apa yang ada pada Allah itu pada hidup saudara. Itu luar biasanya tentang roh hikmat. Jadi saudara bisa lihat ini. Tetapi di sini dalam bahasa aslinya dikatakan ada tubuh alamiah itu digunakan kata natural atau tubuh alamiah. Itu digunakan kata psukikos. Psukikos. Psukikos itu berasal dari sesuatu yang berasal dari jiwa, bukan dari soma saudara. Saudara harus bisa lihat, ternyata Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, a living being atau makhluk yang hidup itu, saudara diciptakan adalah untuk hanya sejauh beroperasi pada kebutuhan jiwa. Nah, saudara itu sebabnya Allah menciptakan satu pohon yang lain lagi. Saudara bisa lihat itu, satu pohon yang lain lagi untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk, manusia itu adalah makhluk yang dikatakan makhluk jiwani. Apa pohon itu? Dia bilang, jangan kamu makan. Dia bilang gitu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dikatakan itu, kalau tidak salah itu ayatnya di ayat 15. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Berarti engkau boleh makan untuk kebutuhan jiwamu, betul tidak? Supaya normal sehingga jiwamu bisa berinteraksi dengan tubuh, bisa berinteraksi dengan roh dengan baik. Betul tidak? Semua pohon dalam taman ini. Berarti engkau boleh makan pohon itu. Buah pohon itu. Lalu kemudian, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Berarti diperkecualikan hanya satu pohon. Berarti pohon kehidupan perlu engkau makan. Karena itu akan membuat tatanan hidup saudara benar. Kau makan buah mangga. Kau makan buah belimbing. Kau makan alpukat. Makan semua pohon yang menarik perhatian saudara. Tapi engkau juga harus makan pohon kehidupan. Alkitab tidak mencatat. Dan memang Alkitab membuktikan bahwa Adam dan Hawa tidak pernah makan buah dari pohon kehidupan. Mengapa? Itu sebabnya rohnya mudah dibelenggu, dikecoh oleh kekuatan jiwa mereka. Jadi jiwa ini bukan hanya meradang saudara. Ini sudah membengkak luar biasa sekali.
sudah sangat berkuasa. Ini mungkin akibat daripada oleh karena dia diberikan peluang, dia diberikan kesempatan. Itu sebabnya rohmu tidak menerima. Rohmu adalah memang roh yang berasal dari Allah, tapi dia belum memiliki kehidupan Allah. Saya ingin kalian membaca lagi di 1 Korintus 15. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam, berarti ini cerita yang ada di Kejadian pasal yang kedua tadi. Itu adalah peristiwa terjadinya saudara. Manusia yang pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Saya ulangi, menjadi makhluk yang hidup. Baru diberikan kesimpulan di sini, dijelaskan tentang tubuh yang alamiah itu. Betul tidak saudara? Di sini baru dijelaskan di ayat 45-nya. Dia bilang apa? Seperti ada terus, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ini digunakan kata a living soul. Living itu digunakan kata living, kehidupan itu adalah zao. Bukan zoe. Zao itu adalah kehidupan. Kehidupan seperti ini. Saudara berinteraksi, saudara bisa bercakap, itu berbicara tentang kehidupan. Binatang juga punya kehidupan. Betul, itu zao. Kemudian dikatakan a living soul. Jadi makhluk yang hidup yang ada di Kejadian 2. Menurut kepada jemaat Korintus, Paulus menulis, itu adalah kehidupan jiwa. Jadi saudara bisa lihat toh, iblis bisa melihat mana bagian yang paling rentan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengalami kehidupan Allah di dalam rohmu. Saya ulangi, kalau engkau tidak menghidupi kehidupan Allah dalam rohmu. Itu sebabnya sangat penting kehidupan Allah dalam rohmu. Engkau mengerti kehidupan Allah dalam rohmu, engkau bukan hanya tahu firman Tuhan. Engkau tahu bagaimana itu mewujudkannya di dalam hidup saudara. Mula-mula di dalam rohmu, engkau tangkap firman Tuhan itu, engkau mendapatkan pewahyuan, pengertian, dibukakan oleh Tuhan, terjadi roh hikmat. Roh hikmat itu akan bekerja kepada memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan suggestion atau saran kepada pikiran dan perasaan, dan akhirnya mempengaruhi kehendakmu. Akibatnya perbuatanmu akan nyata. Jadi roh itu akan bekerja dari mulai dari dalam rohmu. Allah itu akan bekerja. Terus kepada pikiran, pada perasaan, kehendak, terus hanya termanifestasi ke dalam perbuatanmu. Itu cara kerjanya. Saudara sila lihat itu yang disebut dengan kehidupan. Oke, jadi saudara bisa lihat manusia pertama seperti yang saya jelaskan tadi di Kejadian 2. Sebelum Kejadian 3 mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan adalah mereka itu dibuat sebagai a living soul. Saudara mengerti, living soul adalah makhluk yang hidup. Betul tidak? Kejadian 2 juga mengatakan makhluk yang hidup. Betul tidak? Ternyata didetailkan, dijelaskan oleh Rasul Paulus. A living soul, makhluk yang hidup itu adalah a living soul. Artinya kehidupan jiwa. Sudah mengerti itu? Iblis tahu bahwa itu bukan ciptaan Allah. Itu boleh jiwa, bukan berasal dari Allah. Dan kau hidupi. Dari 2 kalimat ini. Buah yang menarik dan yang sedap dimakan. Menarik, sedap dimakan. Nah, itu hanya seputar daripada apa saudara? Daripada jiwa saudara. Jadi itu yang membuat reaksi kepada jiwa saudara. Saya bisa membayangkanlah, bilanglah Adam sejak diciptakan dia lama sekali bersama dengan Tuhan, karena belum ada kalender pada waktu itu. Kalender mulai ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Manusia terus beroperasi. Karena Alkitab berkata di perjanjian bahwa Adam tetap menjadi makhluk yang hidup. Dia selalu makan dari buah-buah yang lain. Dia mengoperasikan kehendaknya untuk memutuskan untuk hari ini dia makan mangga. Jadi semua operasional daripada jiwanya itu terwujud pada perbuatannya itu adalah operasional daripada jiwanya. Apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan, roh yang berasal dari Allah itu tidak memiliki kehidupan Allah. Dia tidak bisa diberi makan oleh buah mangga. Dia tidak bisa diberi makan oleh pepaya. Dia hanya bisa diberi makan oleh sesuatu yang berasal dari Allah. Tapi Allah luar biasa sekali untuk menjaga tatanan ini tetap baik. Dia memberikan pohon kehidupan. Rupanya Alkitab mengatakan demikian.
Sebenarnya pohon kehidupan itu juga adalah menarik dan sedap untuk dimakan. Tapi siapa yang mengukurnya itu? Itu bukan jiwanya, tapi rohnya. Ini yang jadi persoalan. Saudara bisa lihat, dia tunggu terus. Suatu hari saya mendengarkan Papa Jonathan menjelaskan ini sedikit sekali. Itu sebabnya Allah mengamati, iblis juga mengamati. Bagaimana manusia mengoperasikan kehendaknya. Ketika kehendak yang bebas itu dioperasikan oleh manusia, iblis pelajari dari waktu ke waktu. Bagaimana saudara menjalankan kehendaknya? Kelihatannya baik. Kenapa? Karena semua kehendaknya dioperasikan dari jiwanya. Padahal ada kehendak, ada keinginan Allah. Itu juga dari dalam roh. Saudara bisa lihat itu. Bagaimana saudara bisa mengetahui kehendak Allah dari dalam roh saudara? Karena sifat daripada roh itu sendiri, itu memiliki kehendak. Saudara harus tahu bahwa iblis diciptakan oleh Allah. Dan dia berkata di Yesaya 14, 6 kali dia berkata dalam perkataannya, aku hendak menaikkan diriku melebihi bintang-bintang di langit. Aku hendak melebihi yang maha tinggi. Aku hendak. Padahal dia tidak memiliki tubuh dan dia tidak memiliki jiwa. Saudara bisa lihat kehendak. Manusia tidak bisa memahami pada mulanya. Jadi saudara bisa lihat, saya bisa katakan adalah, Adam adalah gambar dan rupanya Allah. Tetapi lihat, perhatikan baik-baik. Sebenarnya Adam belum sempurna. Saudara bisa bayangin, karena kehidupan Allah itu belum menjadi realita dalam dirinya. Adam hanya dia tidak berbuat dosa. Tapi kalau dikatakan dia sudah dikuduskan, belum kudus penuhnya. Ini saudara harus bisa pahami. Saya yakin saudara terkaget mendengarkan pernyataan saya ini. Saya tidak bisa keluar daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis, manusia yang pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir. Berarti Adam yang pertama itu reproduksinya, gaya hidupnya itu diakhiri. Makanya disebutkan ada Adam yang akhir. Siapa Adam yang akhir ini? Kalau kau baca di 1 Korintus 15 ini, Adam yang akhir ini adalah Kristus. Yesus yang menjadi Kristus. Dia bilang Adam yang akhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Jadi yang membangkitkan kehidupan saudara, membuat langkah-langkah kehidupan, itu dimulai dari dalam roh. Bagaimana mungkin roh saudara, kalau saudara tidak memiliki kehidupan Allah, tidak pernah makan dari buah pohon kehidupan, betul tidak? Saudara bisa menghidupkan semuanya. Tidaklah mungkin. Jadi clear sekarang buat saudara semua, bahwa lahir baru itu sangat penting buat kita. Lahir baru engkau menjadi tempat kediamannya Allah. Saudara bisa lihat keperkasaan Allah tunjukkan lebih dahulu adalah di dalam kehidupanmu, di dalam roh. Jadi saudara bisa lihat ayat-ayat ini sangat penting buat saudara, betul tidak? Bukankah Ibrani 4 ayat 12 kita sudah baca berminggu-minggu lamanya tentang kebenaran ini? Saudara harus bergairah mendengarkan penjelasan saya. Dia bilang firman pedang bermata dua. Pedang itu adalah pedang roh dikatakan, roh Allah. Jadi firman yang dibawa itu firman logos. Dibawa oleh roh ke dalam roh saudara. Saudara mengalami lahir baru. Betul? Saudara mengalami lahir baru oleh karena air dan roh. Air itu menyucikan. Betul tidak? Ya, yang mati dihidupkan. Kalau pohon kelihatannya agak mati. Kalau kita lihat kemudian pada saat hewan pada musim kering yang berkepanjangan, kelihatan dia sudah mati. Dia tidak butuh makan. Yang dia butuh adalah air. Itu untuk menghidupkan dia langkah pertama. Sesudah itu untuk membutuhkan tenaga, dia membutuhkan makanan. Betul tidak? Untuk saudara menjalankan kehidupan saudara, saudara membutuhkan adalah makanan. Supaya saudara kuat. Betul? Itu sebabnya engkau harus makan buah pohon kehidupan. Buah itu penting. Karena itu kehidupan Allah yang membuat saudara kuat untuk menjalankan kehidupan saudara. Jadi saudara bisa lihat roh membawa.
Oke, mari kita lihat sama-sama beberapa ayat tentang benih firman yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam hidup kita. Di Yohanes 3 tadi, kalau kita lihat, kita mulai dari Yohanes 3, disebutkan di situ tentang air. Saudara udah tahu tentang air. Tapi saya ingin kita melihat lagi ayat-ayat yang lain dari Yohanes pasal yang ketiga ini. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang ketiga, supaya saudara benar-benar sangat bergairah untuk bisa mendapatkan pengertian ini. Yohanes pasal yang ketiga. Dikatakan di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dia bicara tentang benih. Benih yang ditaruh oleh Roh Kudus. Sudah mengerti itu? Lalu kemudian dikatakan 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Engkau tidak tahu. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan adalah engkau tidak tahu. Engkau hanya mendengar bunyinya. Engkau mendengar bunyinya dan engkau tidak tahu. Siapa yang dimaksud? Adalah jiwa kita. Tubuhmu mendengarkannya, tubuhmu mengetahuinya, tubuhmu mendapatkan informasi dari beberapa ayat firman Tuhan, dari beberapa penjelasan para penginjil. Betul nggak? Tapi engkau nggak tahu bagaimana operasi itu. Karena apa? Itu pekerjaan roh. Engkau hanya bisa paham nanti ketika engkau mulai mengalami roh yang baru. Intuisimu, hati nuranimu, persekutuanmu mulai memberikan konfirmasi, aku sudah lahir baru. Itulah yang disebut dengan pekerjaan roh. Itu seperti angin. Jadi saudara harus bisa paham tentang lahir baru ini mengambil posisi yang paling penting sekali dalam hidup saudara. Ini adalah pijakan Allah selanjutnya. Dan Allah tidak akan pernah kalah. Kecuali saudara yang memutuskan untuk saudara stop bersama dengan saudara stop supaya Allah tidak lagi mengerjakan lagi sampai pada finalnya. Tergantung keputusan saudara. Tapi Allah tidak pernah kalah. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 23. Saudara dapat penjelasan ini juga. 1 Petrus 1 ayat 23. Saudara bisa lihat ayat ini. Ayat ini memberikan gambaran buat diri kita. Ya kan? Dikatakan ini, karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Benih yang kekal. Saudara bisa lihat. Benih yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Allah akan memberikan kekekalan dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia akan proses. Jadi firman ini sangat dahsyat sekali buat hidup kita saudara. Saya ulangi, sangat dahsyat sekali buat hidup kita. Jadi saudara jangan sia-siakan hidup saudara, bahwa saudara yang sudah mengalami lahir baru, itu adalah suatu proses yang sangat dahsyat sekali dalam hidup saudara. Saudara akan mengerti cara kerjanya Allah ketika engkau mengalami lahir baru. Kebanyakan di antara orang, dia menginginkan dia cepat melayani. Daripada dia mengerti bagaimana Allah membawa dia untuk proses dia mengalami lahir baru. Makanya Yesus menegur Nikodemus dalam hal ini. Dia katakan, engkau seorang guru bangsa Israel. Apakah itu seolah-olah yang engkau ingin pertahankan, bahwa engkau tetap melayani eksis itu, tapi engkau nggak tahu apa yang Allah kerjakan dalam hidupmu? Banyak orang seperti itu, saudara. Banyak orang dia selalu ingin, Tuhan beri aku kecukupan. Tapi dia nggak mau tahu bagaimana Allah mengerjakan itu. Sehingga ada hati yang terbangun adalah hati yang cukup. Saya ingin tanya pada saudara. Apakah saudara merasa saudara berkecukupan? Saudara merasa cukup? Hati saudara merasa cukup oleh karena semua yang saudara butuhkan sudah ada. Saudara punya uang, saudara punya simpanan hari tua, saudara punya aset untuk hari tua, saudara merasa cukup? Saya yakin saudara juga akan mengalami ketar-ketir. Hati yang merasa cukup itu buatan Allah. Itu yang mau dikerjakan dalam hidup saudara. Paulus mengatakan bahwa dia tahu apa arti kelaparan.
tahu apa arti kenyang. Paulus memberikan gambaran seperti itu. Tapi saudara bisa lihat, dia selalu mengucapkannya, sering sekali juga. Mengucap syukurlah senantiasa. Bergembiralah. Enggak mudah membangun hati seperti ini. Hati yang cukup. Saya ulangi, hati yang cukup. Hati yang merasa cukup. Jadi saudara bisa lihat bahwa kita memiliki benih firman Allah, itu benih yang betul-betul benih yang kekal, yang memiliki kehidupan. Jadi roh membawa ini. Lalu kemudian Alkitab menjelaskan pada kita, kalau saudara baca di Yohanes 16, bagaimana pekerjaan Allah ketika engkau lahir baru, pekerjaan Allah di dalam dirimu. Bagaimana dia bekerja? Bukankah roh yang membawa firman dan dia sekarang ada di dalam rohmu? Betul tidak? Ya toh, saudara harus tahu sekarang. Bagaimana sekarang pekerjaan Allah di dalam rohmu? Ada apa dengan firman itu? Bukankah Ibrani pasal 4 dikatakan adalah firman logos? Firman yang belum memberikan menjadi kebenaran. Lalu kemudian dikatakan adalah di Yohanes 16, ini adalah pekerjaan roh. Yohanes 16, dia bilang, tetapi apabila, ayat 13, apabila ia datang, yaitu roh kebenarannya. Dengarkan saya, ini luar biasa sekali. Di satu sisi yang lain, dia disebutkan adalah, dikatakan Allah akan mensuplai roh dan firman. Itu roh, yang maksud adalah roh Allah. Tidak dikatakan adalah roh kebenaran. Tetapi dia bilang di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran ini? Roh Allah. Yang saudara udah tahu. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah firman, logos. Setuju atau tidak? Saya tidak kontradiksi terhadap penjelasan saya sebelumnya. Supaya saudara mengerti. Ia akan memimpin kamu. Dia bilang itu. Ke dalam seluruh kebenaran. Betul tidak? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia membawa apa? Membawa firman logos. Betul nggak? Firman logos itu adalah sama seperti yang Yesus ucapkan. Ada tertulis. Ada tertulis. Itulah firman Allah. Sudah mengerti? Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti roh ini akan membawa. Katakan membawa. Dia membawa firman logos. Tapi dia dijuluki adalah roh kebenaran. Dia ahli untuk memproses. Karena logos adalah logos, bukan kebenaran. Tapi ketika logos diproses oleh sang pakarnya, yaitu roh itu, di dalam roh saudara menjadi rema kebenaran. Betul atau tidak? Saudara akan dipimpin. Apa arti dipimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran? Saudara akan menemukan jalan alternatif kehidupan yang baru. Dan itu ditunjukkan oleh karena proses roh Allah di dalam hidup saudara. Katakan menemukan. Wah, mata saudara akan terbuka, menemukan ada jalan kehidupan yang lain. Mungkin itu saudara langsung tiba-tiba gelisah, goyang badan saudara. Resah saudara, kenapa? Ini beda dengan selama ini apa yang jiwamu. Bukankah Adam yang pertama adalah manusia? Kehidupan jiwani katanya. Terus saya lihat, mengoperasikan selama ini kelihatannya oke-oke, tidak jatuh dalam dosa, kelihatannya oke-oke, baik-baik saudara. Saudara bisa lihat, lahir baru itu sangat mengambil posisi yang paling penting sekali. Oh, luar biasa sekali. Saya yakin saat ini saya berdoa supaya Tuhan menyingkapkan ini. Proses kelahiran baru itu selama ini engkau tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Engkau hanya tahu bahwa engkau masuk surga, engkau bersyukurnya. Proses kelahiran baru itu dahsyat sekali. Yang diberikan adalah julukannya roh yang disebut adalah pedang roh. Roh R besar itu, roh Allah itu. Julukannya adalah oleh Allah adalah ketika proses lahir baru itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini membawa firman. Dia tahu. Jadi seolah-olah dia membawa lobak.
Lobak itu adalah firman. Dia tahu bagaimana membuat ini adalah terkenal adalah roh ini adalah chef soto. Dia tahu bagaimana menjadikan lobak itu menjadi makanan, menjadi racikan soto yang paling enak. Dia ahli. Karena julukannya dia. Karena roh kebenaran dia ahli untuk membawa siapa saja, siap makhluk kepada kebenaran. Dia ahli dalam hal itu. Saudara bisa lihat, roh Allah ada pada roh saudara. Dia bukan hanya ingin memberikan jaminan keselamatan buat supaya saudara masuk surga. Masuk surga itu gampang. Tapi engkau harus tahu Allah yang dahsyat yang menciptakan langit, menciptakan surga dan bumi. Allah yang dahsyat itu sedang bekerja dalam hidup saudara. Ini luar biasa sekali waktu saya pahami tentang itu. Dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Berarti itu firman bukan dari dirinya. Itu firman yang dibawa dari Allah Bapa. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itu berarti dibawa oleh dia. Itulah yang dikatakannya, berarti dia bawa. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang untuk jalanmu selanjutnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Dia dijuluki roh kebenaran. Paulus menjuluki itu di Ibrani 4 ayat 12. Menjuluki itu adalah pedang roh. Dikandungkan adalah pedang roh Allah. Rohnya Allah. Tetapi saudara bisa tahu, kenapa? Roh Allah membawa firman. Membawa logos. Dan dia berikan logos itu jangan jatuh lagi ke dalam jiwa saudara. Roh tahu. Saya ulangi, roh tahu. Dia tahu, itulah proses kelahiran baru saudara. Roh tahu dia tidak jatuhkan itu ke kepala saudara. Karena apa? Semakin jatuh ke kepala saudara, saudara makin bengkak. Jiwa saudara makin besar. Jiwa saudara makin mengekang roh saudara. Dan akhirnya saudara ganti jubah. Akhirnya saudara ganti sorban. Akhirnya saudara panjangkan janggut. Dan ujung-ujungnya sudah menjadi ahli Taurat orang Farisi. Itu maksud saya saudara. Tidak ada yang lain lagi. Betapa dahsyatnya pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Lahir baru itu memegang kunci yang luar biasa sekali. Saya katakan memegang kunci yang luar biasa sekali. Mari kita lihat sama-sama supaya saudara bisa dikatakan demikian. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tidak? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya daripada Yesus. Apa yang diterima dari Yesus itu berasal daripada Bapa. Bapa memberikan skema kehidupan Yesus itu yang diterima, itu yang diajarkan oleh Roh Kudus. Saya ulang, itu yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada hidup saudara. Mulai dari saudara mengalami lahir baru. Saya bisa bayangkan saudara, malaikat-malaikat di surga, saat saudara pertama kali dengan tulus hati mendengarkan firman yang memproses hidup saudara mengalami lahir baru. Itu kalau para malaikat itu memiliki jantung, kalau para malaikat itu memiliki jiwa, mereka akan berdetak. Menantikan apakah orang ini mau memberikan tempat di dalam rohnya menjadi tempat kediaman Allah melalui roh dan firman-Nya mulai dari saat ini. Karena ketika itu sudah terjadi, selama engkau tidak mengeraskan hati atau jiwamu, pikiranmu, Allah akan menyelesaikannya sampai kepada kesudahannya dalam kehidupanmu. Ini yang disebut adalah pertumbuhan rohani. Jadi tanpa lahir baru dari proses yang saya sebutkan tadi, saudara, engkau sudah menerima seluruh berkat daripada Allah. Engkau punya akses ke dalam alam roh. Tapi tanpa lahir baru, engkau tidak bisa sama sekali untuk menerima apa yang Allah mau berikan kepada engkau. Bahkan apa yang sebenarnya Allah sudah tetapkan adalah milikmu. Terpujilah Allah dan Bapa kita dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Allah telah menetapkan ada banyak berkat rohani dalam surga. Itu ada di dalam tempat yang maha kudus, tempat yang tinggi. Itu yang saya sebutkan tempat tersembunyi.
Saudara harus lihat di tempat yang tidak bisa engkau lihat. Betul atau tidak? Mungkin saya menyimpang sedikit, saya ingin memberitahu kepada saudara. Beberapa waktu kemudian ketika jumlah angka kematian di dunia ini akibat COVID-19 itu meningkat dan meningkat. Dan angka penyebarannya juga makin meninggi. Kemudian seorang bertanya, banyak orang mengutip Mazmur 91. Banyak sekali mengutip Mazmur 91. Banyak orang membahas tentang Mazmur 91. Tetapi pada hakikatnya banyak orang percaya. Bahkan seorang hamba Tuhan, seorang bishop yang terkenal memiliki gereja yang besar sekali. Yang terlihat dia adalah seorang gembala yang baik. Juga mati karena COVID-19 dan sekarang istrinya dalam kondisi sekarat di Amerika. Bahkan beberapa hamba Tuhan di Indonesia mati. Kalau tidak salah hampir 41 hamba Tuhan di Indonesia mati karena COVID-19. Di mana Allah perlindungan itu yang disebutkan oleh itu? Suatu hari Tuhan berbicara pada saya dengan apa yang dia pernah katakan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Saudara bisa lihat, mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kalau tidak salah itu Matius 6, seingat saya itu di Matius 6. Ya kan? Ya, saudara akan lihat. Oke, Matius 6 ayat 18, ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat. Nah, katakan jangan dilihat. Berarti matamu tidak mampu melihat. Betul tidak? Karena matamu kalau melihat sesuatu dia langsung memberikan informasi kepada jiwa bahwa engkau sedang berpuasa. Ya, jangan sampai ini terjadi. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ternyata dalam NKJV, the New King James Version, New American Standard Version Bible, itu ternyata dikatakan bukan tempat tersembunyi, tapi dikatakan tempat rahasia. Saya ulangi, tempat rahasia. Maka Bapamu yang melihat yang engkau berada di tempat rahasia, yang tersembunyi, akan membalas, akan bereaksi. Katakan tempat rahasia, ini sangat penting buat kita semua. Sudah mau tahu, tahun 2004, jadi itu kira-kira 15 tahun, 16 tahun, saya dijelaskan oleh Tuhan tentang tempat rahasia ini. Itu tempat yang paling aman. Saya ulangi, tempat yang paling aman. Sudah mau tahu tempat rahasia ini di mana? Tempat rahasia ini adalah posisi ketaatanmu. Kalau Allah sendiri yang mengangkat pemerintah-pemerintah di setiap negara, setiap bangsa. Dan dia katakan di Roma 13, bahwa pemerintahan itu adalah hambaku untuk kebaikanmu. Hamba Allah. Pemerintah tidak satupun pemerintah yang tidak berasal dari Allah, kata Allah. Itu di firman Tuhan. Apa artinya? Kau harus berada di posisi yang disebut dengan tempat rahasianya Allah. Gimana tempat posisi rahasia Allah itu? Tempat tersembunyi. Ketika Nuh selama 40 hari, 40 malam dia mengalami hujan turun. Kalau tidak salah betul? 40 hari, 40 malam hujan turun. Mata air terbelah dari dasar bumi. Betul? Saudara bisa lihat, baca itu di Alkitab. Selama 40 hari, 40 malam. Lalu kemudian setelah itu berhenti, tidak ada lagi hujan. Lalu beratus-ratus hari lamanya kapal itu karena air lambat surutnya. Lalu Allah menimbulkan angin supaya apa? Meniup. Supaya terjadi penguapan. Supaya segera air itu menjadi surut. Alkitab berkata bahwa ketika air sudah mulai surut. Saya ulangi, ketika air sudah mulai surut. Maka apa yang terjadi? Nuh sendiri tidak berani keluar dari tempat rahasia Allah. Nuh sendiri tetap tidak mau keluar dari posisi ketaatannya kepada Allah. Dia menunggu
sampai Allah yang berfirman. Karena setiap Allah berfirman, dia taati, dia selalu berada di tempat rahasianya Allah. Allah yang mengunci dia. Sebabnya saya yakin kalian yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan ini pada saya, itu pun akan terjadi pada hidup kalian. Engkau tetap akan aman di tempat rahasia Allah. Oke, saudara bisa pahami apa yang saya maksudkan ini. Kita kembali lagi, jadi sangat penting sekali. Kalau saudara bisa baca Mazmur 139 tentang siapa? Daud, kejadiannya ajaib. Betul tidak? Seorang dari saudara harus menolong saudara. Mazmur 139. Sudah? Ayat 13. Kalau saudara baca dari ayat 1, luar biasa. Pekerjaan Tuhan dalam hidupnya Daud. Dalam hidupnya Daud, bukan untuk Daud. Bukan terhadap Daud, tapi dalam hidupnya dia. Ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, dia bilang apa? Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara lahir baru, saudara kejadiannya dahsyat dan ajaib seperti yang saya sampaikan kepada saudara itu. Saudara harus bisa perhatikan sampai jiwa saudara menyadari. Hari ini saya membuka jiwa saudara. Saya yakin Allah sedang bekerja kepada hidup saudara tentang proses kelahiran baru saudara. Itu sangat dahsyat. Lupakan soal surga. Selama ini engkau menganggap bahwa itu memindahkan kau saudara. Engkau tetap hidup di bumi ini. Saudara bisa lihat kejadianmu. Engkau mengalami orang yang lama menjadi orang yang baru. Yang tidak dikasihani, kata Alkitab, menjadi yang dikasihani. Saudara bisa bayangkan dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Proses itu adalah proses yang dahsyat sekali dari Allah kita. Sungguh itu dah. Sebab itu saudara bisa lihat. Sejak engkau mengalami lahir baru, maka Allah akan mengalirkan yang semua sumbernya berasal dari dirinya, kehidupannya kepada saudara. Oh, roh memiliki apa? Hati nurani. Kebenaran akan dialirkan kepada hidup saudara melalui proses yang tadi. Akan dialirkan persekutuan dengan Allah. Saudara akan bisa menyembah Allah dengan benar. Oh, saya katakan terlalu ajaib, sama seperti sama seperti Daud katakan, terlalu ajaib ciptaan Tuhan terhadap diriku, karyanya terhadap diriku. Jadi saudara bisa lihat itu sebabnya perhatikan baik-baik, ketika engkau mengalami lahir baru, saya ulangi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya sekedar engkau mulai memiliki kepekaan lain, kesadaran akan Allah mulai nyata dalam hidup saudara. Saya ulangi, kesadaran Allah, kepekaan terhadap hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani mulai terjadi pada hidup saudara. Jangan kau bungkus langkah hidupmu. Jangan kau bungkus dan kau biarkan jiwamu itu melambung tinggi. Dan jangan kau pakai ukurannya adalah ukuran jiwamu. Beri dia tempat. Karena hanya bisa menghentikan proses selanjutnya di dalam hidup saudara. Sejak engkau mengalami lahir baru, hanya engkau saja. Ketika engkau mengatakan, cukup Tuhan. Ketika engkau bersikap, sudah Tuhan, aku tidak mau lagi dari hidup rohani. Sangat menderita aku. Kau harus bisa membedakan. Ketika engkau hidup menurut kehidupannya Allah, yang menderita apa? Yang menderita adalah pengalaman jiwamu. Itu yang menderita. Sebenarnya engkau mengalami jalan yang baru.
Sama seperti yang tadi saya sampaikan kepada saudara semua. Saya sampaikan di Yohanes pasal yang ke-16 itu. Saya ulangi sekali lagi, Yohanes 16 ayat yang ke-13 itu. Tapi ia akan datang, bukankah ia sudah datang? Yang mendatangi saudara adalah yang disebut adalah bukan hanya julukannya umum, bukan hanya disebut roh Allah, tapi yang mendatangi saudara itu dijuluki roh kebenaran. Lalu apa yang dia bawa? Firman. Oh, saudara langsung tahu. Firman untuk menjadi kebenaran, dia butuh sosok. Dia butuh kehidupan. Kehidupan siapa yang dipakai? Ya saudara. Ketika firman itu menjadi kebenaran, itulah hidupnya Allah mulai mengalir dan mengalir dalam hidup saudara. Oh, luar biasa sekali. Saya sangat bergairah untuk mau menjelaskan ini detail demi detail sekali. Itu sebabnya ketika Yesus masih berumur 12 tahun, dia mengajar, dia berdebat, dia berdiskusi, dia berbicara kepada semua ahli-ahli, pakar-pakar, doktor-doktor mungkin yang ada di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan itu, doktor-doktor yang ada di Yerusalem, dan mereka mendengarkan penjelasan orang ini. Mengapa ini seperti sesuatu yang lain? Ini sebagai sesuatu yang hidup, yang tidak mereka ketahui. Karena yang banyak para pengajar, para guru ketahui adalah apa yang sudah ada pada jiwa mereka, pada pikiran mereka, pada pengetahuan mereka. Tapi apa yang ada pada diri Yesus berbeda. Ingat, dia lahir oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang saudara kenal sekarang ini disebut adalah roh kebenaran. Dia ahli menjadikan firman itu menjadi manusia. Baca Yohanes pasal yang pertama. Saudara bisa lihat itu. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu dikatakan telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan and the word, atau yang firman itu was made, telah dibuat menjadi daging, menjadi manusia. Siapa yang membuatnya? Roh Kudus yang membuatnya buat hidup saudara. Kalau dikatakan adalah menjadi manusia, menjadi daging di sini, dikatakan adalah ini adalah berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang manusia seutuhnya. Berarti pekerjaan roh yang ada di dalam rohnya Kristus, di dalam rohnya Yesus, itu bekerja, dan yang disebut dengan daging itu adalah unsur tubuh dan unsur jiwa. Itu. Sekarang sudah menjadi daging. Berarti firman itu berkuasa atas jiwanya, berkuasa atas tubuhnya. Jadi saudara bisa lihat. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan tegas sekali. Dikatakan barang siapa dilahirkan kembali dari air dan roh. Dikatakan dari air dan roh. Dari barang siapa mengalami kelahiran itu. Dia bisa mengalami namanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya dia masuk ke dalam kerajaan? Dia punya akses, dia tahu jalan ke sana. Saudara bisa tahu Bapak Jonathan membagikan tentang kingdom transformation now. Jadi artinya transformasi kerajaan sekarang itu untuk hidup saudara dan saya. Yang membagikan bagaimana orang yang masuk dalam kerajaan adalah orang yang melakukan kehendak dia. Ya saudara bisa, semuanya seputar kebenaran. Siapa yang ahli untuk mengubah firman logos menjadi kebenaran? Siapa yang ahli dalam hal itu? Yang ahli adalah Roh Kudus, Roh Allah, yang diberi julukan adalah Roh Kebenaran. Terima hari ini, Ia mendatangi engkau, yaitu Roh Kebenaran. Apa artinya? Yang datang adalah Roh Kebenaran. Saudara harus bisa paham. Kalau saudara suatu hari saudara adalah sekolah di suatu tempat, dan salah satu guru saudara adalah ayah kandung saudara. Saudara mengerti maksud saya? Ketika engkau berada di kelasnya dan dia kebetulan mengajar pelajaran saudara juga. Bilanglah pelajaran ayah saudara ahli dalam pelajaran, bilanglah ilmu fisika.
Dia guru di ilmu fisika. Saudara saat itu sedang di SMA atau di perguruan tinggi. Saudara mengambil, ada pelajaran fisika juga di situ. Ketika ayah saudara datang, saudara tentu tidak akan manggil dia, "Ayah!" Seperti sinetron saja saudara. Tidak mungkin. Saudara akan manggil dia Pak Guru. Betul tidak? Saudara tidak akan berani untuk terlambat datang ke kelas pada jam pelajarannya dia. Saudara tidak akan bisik-bisik ke teman-teman, saudara sibuk dengan bermain sendiri. Saudara akan menghormati dia sebagai guru, bukan sebagai ayah. Roh Allah, Roh Kudus itu adalah istilah umum untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah yang bersifat roh. Tapi dia mendatangi saudara, disebut roh kebenaran. Izinkan dia melakukan peranannya pada hidup saudara. Izinkan, biarkan saudara meresponnya. Karena dia membawa logos, membuat saudara mengalami lahir baru. Itu seperti pintu gerbang terbuka. Saya perhatikan kerajaan yang selalu memiliki benteng yang tinggi-tinggi, benteng yang kokoh. Selalu kalau musuh ingin menjebol, gak pernah menjebol dari atas. Selalu dia ingin menjebol pintu gerbangnya. Sudah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Ketika jebol pintu rohmu, Allah ingin mengalirkan semua, melakukan pembaharuan semua, mulai dari dalam rohmu itu. Itulah proses lahir baru yang dahsyat. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa pada hari ini sungguh lahir baru itu sesuatu yang luar biasa. Sebab itu engkau memulai namanya proses kehidupannya Allah. Lihat Adam. Dia tidak mengalami kehidupan Allah, tapi dia bisa berjalan bersama dengan Allah. Karena apa? Karena jiwanya belum berdosa. Betul toh? Betul? Saudara harus bisa pahami. Begitu juga dengan hidup saudara. Tetapi Adam yang terakhir adalah manusia yang kehidupannya dari roh. Jadi Allah berdiam dalam dirinya. Sehingga sekarang Allah bukan hanya mau menyertainya sama seperti Adam yang pertama. Tapi Allah berdiam dalam dirinya. Allah memproses segala sesuatunya. Apa yang menyebabkan dulu kegagalan daripada Allah dalam hidup saudara. Sehingga Allah tidak bisa berjalan bersama dengan saudara. Bisa sama ukurannya dengan saudara. Allah akan memprosesnya itu. Jadi sangat penting sekali. Allah berdiam dalam diri saudara. Itu adalah proses kelahiran baru. Saudara memiliki sesuatu yang dahsyat. Allah telah memproses itu sesuatu yang dahsyat. Saudara memiliki roh yang baru, tapi juga kehidupan yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, kata Alkitab. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat datang dengan roh yang baru. Selamat datang dengan memulai kehidupan Allah dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyatnya hidup saudara. Amin. Allah akan membawa saudara dari dalam gelap kepada terang. Apa saja proses ini. 1 Petrus 2 ayat 9-10 akan digenapi dalam hidup saudara. Dia akan lanjutkan, kata Filipi 1 ayat 6. Sampai pada kesudahannya. Ingat dahsyatnya lahir baru. Saya baru bahas satu poin. Minggu depan saya akan bahas lagi poin selanjutnya saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami mengalami lahir baru. Jelas buat kami. Betapa pekerjaanmu dahsyat. Caramu dahsyat. Tak terpikirkan oleh kami. Seperti angin. Kami hanya mendengar. Dan kami hanya merespon saja. Dan kami hari ini bisa memahaminya. Sungguh proses lahir baru itu adalah proses yang dahsyat. Di cara yang sama, kekuatan yang sama, pribadi yang sama, sistem yang sama, di mana Engkau membuat kami secara pribadi lahir baru. Hal yang sama juga Engkau bisa lakukan di bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka akan kembali kepada Engkau, menyembah Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Bapa, terima kasih. Terlebih besar sekarang keyakinan kami bahwa Engkau akan melakukan itu
bagi banyak orang dengan cara yang sama. Karena betapa dahsyatnya dan sungguh ajaibnya aku diciptakan. Betapa dahsyatnya pekerjaanmu terhadap diriku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Amin.